Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majidul Ghafur. Saya dari akuntansi A 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen, tapi ini di pengantarnya ya. Jadi sebelum kita mempelajari sistem informasi manajemen lebih lanjut, kita harus mempelajari dulu pengantar dari sistem informasi itu sendiri. Apa saja yang kita bahas dari bab 1 ini, yaitu yang pertama sejarah sistem informasi, kemudian ada pengantar arsitektur komputer, ada juga pengantar arsitektur komunikasi, ada juga peran evolusi di bidang aplikasi komputer, kemudian ada pengguna sistem informasi, kemudian ada juga manajer sebagai pengguna sistem informasi, kemudian ada peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen, dan yang terakhir ada masa depan teknologi informasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi yang pertama dan kedua dan ketiga. Nah, itu mengenai sejarah sistem informasi. Nah, ngomong-ngomong mengenai sejarah sistem informasi itu sendiri, kita tidak lepas dari yang namanya komputer. Nah, dalam kurun waktu setengah abad ini, komputer mengalami perkembangan yang sangat cepat dan pesat. Nah, itu yang awalnya komputer itu digunakan untuk bisnis atau untuk kayak hanya untuk dipasang untuk bisnis, itu sekarang itu udah bisa digunakan untuk proses manajemen dan lain-lain sebagainya. Nah, evolusi peranti keras komputer ini berawal dari ENIAC, yaitu Electronic Numerical Integrator and Calculator. Nah, itu pada tahun 1946. Nah, selanjutnya dikembangkan lagi oleh badan di Amerika Serikat, itu menjadi UNIVAC. Nah, UNIVAC ini berdiri ataupun didirikan pada tahun 1951. Nah, kemudian berevolusi lagi menjadi IBM, seperti itu. Komputer berukuran kecil ini seiring berkembangnya waktu, IBM itu terus berinovasi. Nah, menjadikan komputer ini semakin kecil dan semakin mudah untuk digunakan, seperti itu. Lanjut, pengantar arsitektur komputer. Nah, pengantar dari arsitektur komputer ini terdiri dari 3 subbab, yaitu mengenai input, proses, dan output. Nah, input sendiri seperti kayak apa saja alat-alat yang digunakan untuk yang sebagai input ke komputer, kayak keyboard, mouse, dan lain-lain. Nah, untuk proses ini adalah CPU-nya. Nah, CPU ini kan otak dari semua komputer, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu output. Output ini lebih ke apa yang dikeluarkan oleh komputer, seperti kayak dari layar, printer, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu pengantar arsitektur komunikasi. Nah, apa saja sih alat-alat yang digunakan untuk komunikasi? Nah, seperti telepon, televisi, radio, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kita langsung saja ke materi yang selanjutnya mengenai evolusi di bidang aplikasi komputer. Nah, evolusi di bidang komputer ini ada 5 tahap, yaitu tahap pertama yaitu sistem pemrosesan transaksi, kemudian sistem informasi manajemen, kemudian ada sistem kantor virtual, kemudian ada sistem pendukung pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Nah, sistem perencanaan sumber daya perusahaan ini meliputi dari empat-empatnya tadi digabung jadi satu dan menjadikan satu aplikasi namanya EDP. Nah, selanjutnya yaitu kita langsung ke materi pengguna sistem informasi. Nah, materi pengguna sistem informasi ini, nah sebenarnya pengguna sistem informasi itu tidak melulu dari hanya manajer saja, tetapi staf profesional dan non manajer itu juga menggunakan sistem informasi. Tapi untuk di buku yang saya pelajari ini memfokuskan
manajer sebagai pengguna sistem informasi yang pertama. Nah, selanjutnya yaitu manajer sebagai pengguna sistem informasi. Nah, manajer sebagai pengguna sistem informasi ini ada berupa di mana manajer ditemukan dan apa yang dilakukan oleh manajer. Di mana manajer ditemukan ini merupakan seperti apa ya? Aku lupa. Ya Allah. Maaf, manusia ya. Jadi di mana manajer itu ditemukan yaitu ada tingkatan-tingkatan dari manajer itu sendiri, seperti tingkat perencanaan strategis, terus ada tingkat kendali manajemen, kemudian ada tingkat kendali opsional seperti itu. Nah, yang untuk apa yang dilakukan oleh manajer itu ada berada pada terkait dengan fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Nah, peranan informasi dalam pemecahan manajemen itu tidak luput dari yang namanya pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, di sini manajer itu sangat dibutuhkan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Itu tidak serta-merta harus menggunakan sistem seperti itu. Jadi untuk sekarang itu logika itu masih dipegang oleh manusia seperti itu. Nah, selanjutnya itu tahapan-tahapan dalam pemecahan masalah. Nah, tahap-tahapan dalam pemecahan masalah ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama ada aktivitas intelijen, terus ada aktivitas perancangan, kemudian ada aktivitas pemeliharaan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu aktivitas peminjaman. Nah, masa depan teknologi informasi akan bagaimana? Nah, untuk mengetahui bagaimana saja masa depan sistem informasi itu, teknologi informasi di kemudian hari, alangkah baiknya kita melihat sekarang, kondisi sekarang kan masih seperti ini, masih ada yang udah maju, masih ada yang masih berkembang. Nah, untuk masa depannya itu masih menjadi sebuah misteri seperti itu. Tapi kemungkinan besar itu udah tertata rapi, terus nanti akan mudah dalam segala akses seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Singkat saja saya menjelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.